Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih bersama dengan Raina, seorang entrepreneur muda dengan tema kita yaitu haruskah perempuan multi talenta pemirsa. Nah, Raina ini kan juga sebagai seorang yang membuka lowongan pekerjaan ya. Itu boleh diceritain nggak sih awal mulanya kenapa sih bisa terpikir untuk buka lowongan bukannya malah kita kerja sama instansi ini misalnya instansi itu. Kerja yang pasti ya? Kerja yang pasti gitu. Oke. Awal mulanya karena Rena melihat di Bengkulu, karena profesi Rena adalah Master of Ceremony. Di Bengkulu ini jarang ya pakai jasa-jasa MC yang kayak MC adat. Misalnya di Bengkulu ini kan banyak ya Kak sukunya, ada Minang, ada Batak, ada apa. Jadi kayak Rena tuh punya inisiatif dan melihat dari MC di Sumatera Barat, itu mereka benar-benar pakai MC Kak kalau acara nikahnya. Acara apapun. Dan itu MC adat bukan MC modern gitu ada. ya? Terserah Kak, jadi emang bisa semua gitu. Dan karena Rena juga tipikal yang awalnya formal ya, jadi Rena beranggapan kayak ini peluang nih. Apalagi di kota Bengkulu nih rata-rata orang kayak udahlah keluarga sendiri aja, Pak RT aja lah yang jadikan MC gitu kan. Iya. Sedangkan sebenarnya MC ini bukan sesuatu yang kayak semua orang bisa ya Kak. Ya memang kalau bisa semua orang, tapi kan harus ada pandai, harus tahu apa yang membedakan protokoler, apa yang membedakan Master of Ceremony, moderator, itu beda loh Kak. Nah, MC ini sendiri adalah orang yang pemandu acara dan dia mengetahui semua rundown acara. Jadi dia yang membawa acara itu, suksesnya acara itu di tangan MC. Itu yang pertama. Makanya Raina keinginan membuka perusahaan Severaiza Thinking ini itu menaungi ada MC, Master of Ceremony, ada makeup art, ada EO, event organizer, ada wedding planner, ada wedding organizer, terus ada studio fotografer ya. Terus ada catering karena orang tua Rena kebetulan punya rumah makan Padang Serumpun di Unip depan. Terus ada lagi sewa kebaya. Itu Kak yang bergerak di bidang jasa dulu ya. Berarti balik-balik karena dari hobi tadi akhirnya dikumpulin lah menjadi satu dan terbentuklah dari instansi pekerjaan yang sudah Raina buat ini ya kan ya. Terus juga di Bengkulu ini jarang banget ya orang yang pakai WO-nya yang benar-benar misalnya adat Minangnya kental banget nih gitu. Ya berarti WO-nya emang orang-orang yang mengerti adat Minang. Apalagi Rena termasuk ikatan keluarga Minang ya, dari latar belakang keluarga. Jadi Rena udah tahu, dan karir Rena pun Rena mengikuti dulu pelatihan dan privat public speaking dan Master of Ceremony di Kota Padang. Makeup artist juga di Kota Padang. Semuanya dari Kota Padang. Ilmu yang Rena dapat dari Kota Padang. Jadi ketika Rena membawa ke Bengkulu, Rena membawa sesuatu yang new gitu, sesuatu yang baru gitu dan fresh dan juga berbeda dari yang lain. Jadi untuk IO, WO dan WP kami itu yang berbeda dari yang lain. Kami menganggap kami punya moto, klien adalah keluarga, no debat, no bacot. Jadi emang kalau mau serius tunjukkan keseriusan. Kami menggunakan landasan dasar negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang 45. Jadi kami menerima WO ini untuk 5 agama atau 6 lah ya. Ya kan karena Kristen dibagi 2, ada Protestan dan Katolik. Jadi kami sendiri Kak melihat WO. Berarti semuanya bisa masuk dalam sana ya, nggak memikirkan suku apa, agama apa ya. Saranya ya. Okay, jadi ketika orang Islam ini kan kebanyakan kayak dia mau sesama Islam aja. Enggak, kalau Rena membuka mohon maaf, kami membuka untuk semuanya. Ketika ada orang Hindu yang menikah, dia menyewa gedung apapun, kami siap. Dan maupun di gereja, di altar gitu. Kami tetap, karena kita toleransi dan kami tetap pakai jilbab kami. Dan ada juga partner Rena. Jadi Rena menganggap karyawan Rena itu bukan anak buah, tapi partner Rena. Karena yang daftar ini udah ratusan orang dan ada yang kelahiran tahun 93, tahun 90, tahun 89. Bahkan lebih tua dari Raina ya. Jadi kayak pengalaman hidupnya sebenarnya lebih lebih banyak kan gitu. Tapi dia menganggap kayak ilmu yang Rena dapat tuh lebih dari mereka. Padahal Rena bilang enggak lah, dari pengalaman umur aja mungkin tingkat dewasanya kakak gitu, nah abang gitu, ayu, tapi ya udahlah, namanya kita nggak bisa ini ya, namanya orang walaupun tua muda kan, kalau
belum dewasa kan kita tergantung kita ya Kak. Tua tapi nggak dewasa kan sama aja Sama aja bohong. bohong ya. Makanya Rena kayak ada kemarin yang daftar nih, Kakak tahu pengalaman dia udah kerja di BCA. Berarti sekarang tuh karyawannya sudah banyak banget Iya, ya? iya. Maksudnya yang wawancara dulu. Yang wawancara, tapi belum ini ya, belum keterima secara pasti berarti ya. Yang Rena terima mungkin 50-an orang. Berarti ini baru buka lowongan pekerjaan ya? Sudah berapa lama sih emangnya? Ini baru CV ini. Ya, Rena mau jelasin juga nih. Rena nih kalau untuk CV lagi proses di akte notarisnya gitu. Karena papa sendiri kan dari keluarga kami latar belakangnya udah biasa yang berhubungan dengan PT, CV gitu. Makanya Rena nggak mau pakai CV atas nama perusahaan papa. Rena mau yang benar-benar nambah diri sendiri ya, ya. gitu. Terus udah gitu juga ketika kita dengan diri kita ya yang membuka suatu pemikiran gitu kan Kak, kita yang jadinya agak leluasa gitu terlepas dari naungan orang tua gitu. Sudah Rena ini papa memberi saran, nah untuk membuka sebuah CV itu tidak semudah itu, apalagi PT. Bedanya kan kalau CV kan tidak ada orang luar negeri ya, di dalamnya tidak terlibat, benar-benar orang asli Indonesia. Terus jadi gimana Pak? Bagusnya Rara buat dulu, panggilan Rara di rumah, Rara buat dulu untuk akte notarisnya. Buat ke notaris dulu, kalau ini berbadan hukum, saya mau buat, nah tapi bukan CV ya, jadi Raiza Thinking aja dulu. Ini aktanya ada, baru ke pengadilan negeri. Setelah itu barulah Rara udah ada berbadan hukumnya, Raiza Thinking. Nah nanti sudah berjalan, sudah banyak mitra yang masuk nih kerjasama. Papa juga karena dari Ikatan Keluarga Solo, kami ada rumah gadang sendiri ya, rumah gadang adat Minang di, tahu kan Kak, yang di ini di Sungai Hitam depan kampus Unip tuh, dekat pantai. Oh iya. Iya, itu kan ada rumah adat Minang. Iya. Nah, itu juga pemikiran Rena kayak karena itu memang papa sebagai sekretaris umum dan Pak Yasar ketua umumnya. Jadi kuncinya itu kan sama papa gitu. Ya. Dan juga oleh Dinas Pariwisata. Udah Rena berpikir, oh ini orang Minang nih peluang, karena orang Minangnya apa-apa otaknya duit kan. Jadi bisnis cuan gitu. Rena mau buka tapi nggak ada uang kita nggak hidup, nggak apa-apa dong berpikir kayak gitu ya. Benar, walaupun segalanya sebenarnya nggak tergantung sama uang ya. Harga diri kan nggak bisa dibeli. Terus udah kayak gitu akhirnya memutuskan lah, Pak, kayaknya ini ada peluang lah Pak. Ini di gedung ini nih, daripada orang Balai Buntar, gedung ini kita adat kita sendiri loh, adat Minang loh gitu. Kita pakai gedung ini dan tanah papa mama yang ada jadi ada tanah lagi kosong. Tapi itu untuk yang khusus Minang ya, kalau misalnya enggak, ada yang... kalau misalnya adat lain juga boleh Kak. Boleh tapi juga. Kan itu karena adat Minang, jadi iya. Pasti orang mikirnya ya udahlah orang Sumatera Barat berarti kan yang adat Minang gitu. Dan di samping itu kan ada lahan. Lahan itu milik ketua umum dan sekretaris umum itu, papa sama ketuanya itu Pak Yasar. Raina bilang, "Pak, jadikan itu untuk lahan parkir, daripada itu jadikan lapangan futsal atau kolam renang." Nggak ada. Berarti memang sebenarnya juga support banget ya orang tua ya untuk Orang tua membuka dari banget. ini ya. Tapi kan kita sebagai anak itu punya ide dan gagasan yang kayak, Pak, ini argumen Pak, ini pendapat Pak. Jadi makanya Rena di debat itu diajarkan ngomong tuh nggak usah bacot, ada argumen, ada fakta. Tapi Rena ini orang yang keras kepala nggak sih sama orang tua? Sering bertentangan nggak sih? Iya, sering bertentangan ya. Ya namanya perbedaan pendapat wajar. Tapi orang tua support dong ya, Gitu, apapun Kak. yang. Tapi kalau Rena sendiri ngelihat perempuan zaman sekarang ini sebenarnya kalau jadi seorang ibu rumah tangga itu harus sambil bekerja atau mengurus anak aja nih baiknya. Rena pribadi sih terlepas lagi itu kan tergantung sama suaminya ya. Kalau suaminya mengizinkan kerja, alhamdulillah. Kalau tidak kan sekarang bisa bekerja di rumah. Iya, oke. Bisa bekerja di rumah dan kan banyak sekarang Kak untuk misalnya dia di rumah aja nih jualan apa, baju, TikTok, misalnya live streaming gitu kan. Yaudah, jadi di zaman sekarang tuh nggak harus ada toko kok, online bisa. Nanti kalau udah ada uangnya baru offline, ada tokonya, peresmiannya gitu. Semuanya bisa kita lakukan ya kalau misalnya kita pengen mencoba ya. Mungkin Raina ada yang pengen Raina sampaikan nih untuk perempuan di luar sana yang menyaksikan kita saat ini, gimana sih biar jadi perempuan yang multi talenta tadi ya, bisa memanage waktu antara pekerjaan dan juga hal-hal yang lainnya. Boleh deh Raina. Oke, izin bicara ya Kak. Rena cuman mau untuk generasi muda sekarang, terutama perempuan ya, kita yang dituntut untuk multitasking atau multi talent. Jadi kalau bisa emang apapun kreativitas, apapun kelebihan yang ada pada diri kita, kan setiap orang punya kelebihan masing-masing Kak dan kekurangan masing-masing. Tonjolkan kelebihan.
kekurangan itu dilengkapi saja gitu oleh pasangan kita gitu. Jadi kalau teman-teman bisa nih buat seblak, bisa buat apa di rumah, pandai berkreasi, bisa mango rice atau apa, pisang crispy yang terbaru aja lah kayak gitu kan Kak. Ya udah kembangi, jalani, yakin saja, yakin usaha sampai. Kalau kita emang benar-benar menjalankannya dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi walaupun dari rumah, dari online, kan orang kan lebih suka dengan makanan yang dari hasil ibu rumah tangga ya Kak. Iya benar, rasanya itu UMKM. beda gitu ya. Bener-bener ibu rumah tangga karena dia terbiasa untuk anaknya ngasih yang bersih, higienis. Apa salahnya kan kita menggunakan jasa UMKM gitu. Iya kan, Kak? Berarti Raina ini bukan tipikal ibu rumah tangga nantinya yang akan jadi ngurus rumah tangga doang dong ya, tapi juga yang lainnya. Harus gitu. multitasking pasti. Oke, perempuan juga harus multitasking ya. Tentunya juga untuk membantu suami kita nanti dan juga untuk anak dan kita sendiri ke depannya. Oke, baik, tapi sebelum itu Raina ada rencana untuk bepergian nggak sih hari ini atau standby di rumah aja atau gimana? Raina bisa yang dalam satu hari bisa tiba-tiba udah ada di Padang, di Bukit Tinggi, di Solo, tiba-tiba udah ke Pekanbaru, udah biasa aja. Tiba-tiba di Bengkulu lagi besok gitu. Berarti ini tipikal orang yang sibuk banget. Karena udah biasa Kak, karena kan merantau kuliah kan, udah naik bus aja, naik busan kemana-mana udah. Oke, baik. Nah, ini untuk Raina dan juga pemirsa di rumah yang hari ini ada aktivitas di luar rumah, ini harus diperhatikan baik-baik karena kita akan rangkum perakiraan cuaca yang akan terjadi pada hari ini ya, yang sudah kita dapatkan dari BMKG Fatmawati Bengkulu. Nah, kita lihat dulu perakiraan cuaca dari wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan juga Kepahyang. Nah, kalau di Rejang Lebong untuk siang harinya yaitu cerah. Dan untuk di Kepahyang juga cerah nih dengan suhu yang sama yaitu 18 sampai 30 derajat Celcius dan kecepatan angin 20 km per jam. Wah, berarti kalau kemarin hujan, hari ini kayaknya cuacanya cerah ya di berbagai daerah. Lanjut kita akan lihat ke Kabupaten Bengkulu Utara dan juga Muko-Muko. Kalau di Bengkulu Utara untuk siang nanti itu masih cerah ternyata ya, cerah juga nih. Dan juga untuk wilayah lainnya seperti di Muko-Muko juga cerah. Ini mayoritas berarti setiap kabupaten kayaknya hari ini cerah semua ya. Kalau kemarin hujan terus ya, sekarang udah cerah. Next kita lihat di Kabupaten Seluma dan juga Kabupaten Lebong. Nah, ini ada rencana nggak mau ke Seluma atau ke Lebong? Udah pernah belum sana? Udah ya, udah semuanya udah pernah. Udah semua ya, alhamdulillah. Nah, kalau di Kabupaten Seluma ini siang harinya yaitu cerah. Dan untuk di wilayah Kabupaten Lebong itu juga cerah nih. Wah, mayoritas cerah semua ya, alhamdulillah nih yang punya aktivitas di luar rumah. Dan next kita lihat lagi untuk wilayah Bengkulu Selatan dan juga Kaur. Kalau di Bengkulu Selatan itu berawan pada hari ini dengan suhu 22 sampai 31 derajat Celcius, dan juga untuk di Kaur ternyata sedikit berbeda dengan kabupaten-kabupaten lainnya yaitu hujan sedang nih 21 sampai 31 derajat Celcius. Dan next ini yang terakhir ya untuk wilayah Kota Bengkulu ya, di tempat kita saat ini cerah. Dan juga di Benteng. Untuk hari ini yaitu cerah, kelihatan sih ya dari studio kita di luar tuh udah cerah banget ya. Dan meskipun pada pagi hari tadi tuh hujan ya, dan juga dingin. Nah, ini untuk di Kabupaten Bengkulu Tengah itu cerah juga dengan intensitas suhu 23 sampai 31 derajat Celcius. Nah, untuk pemirsa di rumah yang punya aktivitas di luar rumah pada hari ini harus berhati-hati ya, meskipun cuaca cerah kadang memang kan tidak menentu ya, kadang-kadang hujan, kadang-kadang juga bisa berangin. Terima kasih ya Raina sudah hadir bersama saya di hari ini. Asik sekali ya kita ngobrol hari ini, kayak sharing sama temen nih. Iya kan, seumuran ya. Seumuran ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan juga dengan tema yang berbeda. Amin. Baik, demikian opini pada hari ini pemirsa. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di opini berikutnya. Dah.